lagi bersama kami di Pintu Coklat. Kali ini kami akan bahas tentang 11 jurusan dengan prospek PNS terbesar. Iya, PNS ini tuh cita-cita semua orang tua untuk anaknya. Dan semua anak untuk orang tua, tapi semua orang tua untuk anaknya. Iya, jadi setidaknya kamu pasti berniat untuk ikuti CPNS walaupun karena Dipaksa. orang tua ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Siapa tahu rezeki. Iya benar. Kami akan beritahu 11 jurusan yang memiliki prospek terbesar nih untuk lolos di CPNS. Yang pertama adalah jurusan pendidikan. Jurusan pendidikan ini selalu menjadi favorit dan dibutuhkan selalu di CPNS. Nah. Karena ada regenerasi guru-guru yang dari pensiun digantikan dengan yang muda dan selalu guru-guru ini dibutuhkan. Benar. Dan nggak cuma identik dengan guru, pendidikan ini juga dibutuhkan di perkantoran. Contohnya seperti di Kemendikbud. Nah, selanjutnya ada jurusan kesehatan. Setiap penerima CPNS, jurusan kesehatan selalu membuka lowongan. Formasi kesehatan ini dimulai dari dokter, perawat, dan apoteker. Nah, biasanya formasi ini ditempatkan di tempat pertama karena sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu gajinya sangat tinggi, apalagi dokter spesialis. Nah, di masa-masa pandemi ini, tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Itu teman-teman. Jadi jangan kira perawat di rumah sakit itu nggak PNS. Jadi PNS apalagi di rumah sakit daerah. Maksudnya rumah sakit Dari pemerintahan. Yang ketiga adalah jurusan hukum. Jurusan hukum ini setiap tahunnya banyak ya. Lulusannya banyak. Dan lowongannya pun juga banyak. Bisa hakim, jaksa, pengacara, dan tidak sebatas itu. Banyak instansi yang membutuhkannya. Bisa aja di audit, bisa aja diposisikan sebagai analisis, pengelolaan izin, pengawasan juga. Dan karena di setiap instansi itu pasti membutuhkan tenaga hukum pasti membutuhkan tenaga hukum. Jadi jangan berkecil hati kalau kamu jurusan hukum terus kamu akan mikir nggak ada bagian kerja karena jurusannya lulusannya banyak gitu kan. Ternyata pandai-pandai kita juga nyarinya. Iya, benar itu. Jadi pada kita walaupun banyak saingan, berpandai-pandailah. Nah, selanjutnya ada jurusan Nomor 4. maaf. Nah, nomor 4 ada jurusan psikologi. Ternyata jurusan ini sangat dibutuhkan juga untuk pemerintah. Nah, pemerintah sangat membutuhkan tenaga-tenaga psikologi ini untuk ditempatkan di pusat pelayanan kesehatan atau pusat pelayanan masyarakat, terutama di pelayanan kesehatan, pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di lapas atau narapidana. Terus melakukan studi-studi penelitian di badan statistik dan masih banyak lagi. Ya teman-teman, kalau misalnya di jurusan psikologi jangan kecil hati juga kalau teman-teman gak bakal bisa bekerja atau kesulitan mencari lowongan pekerjaan dan harus S2 dulu untuk dapat pekerjaan. Ternyata jurusan ini sangat dibutuhkan juga oleh pemerintah. Ya. Nah, Pandai-pandai mencari. Nomor 5 adalah hubungan internasional. Hubungan internasional ini termasuk jurusan favoritnya. iya. Favorit, dan tapi bisa dibilang sedikit gitu. Apanya yang sedikit? Peminatnya apa sih? Apa? Universitas. Oh, universitas yang memiliki jurusan ini. Iya, banyak sih, cuma kuotanya itu loh, nggak Oh. sebanyak teknik, Oh, iya. hukum gitu. Apalagi kesempatan apa. Nah, kalau mau ngomong tentang hubungan internasional, pasti itu pikirannya langsung ke diploma. Memang ya, yang paling besar itu adalah di Kementerian Luar Negeri. Tapi ada beberapa instansi selain itu, seperti Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan hubungan internasional. Nama ada divisinya ya. Ya, divisi yang untuk hubungan ke luar negeri gitu. Dan hubungan internasional itu nggak selalu antara negara kita dan luar, tapi luar ke dalam. Oh, sama aja. Nggak usah dimasukin ya. Ya kebayang kalau di Kementerian Luar Negeri itu kita bisa mewakili merepresentasikan Indonesia ya, dan potensi kamu tuh menjadi bekerja di kedubes di luar negeri. Nah itu tuh bisa ke keliling dunia. Membawa nama Indonesia ke luar negeri. Bagus sekali. Nah,
Nah, selanjutnya ada jurusan ilmu politik dan pemerintahan. Ini jurusan yang keenam ya. Nah, ilmu politik dan pemerintahan namanya aja udah politik dan pemerintahan, tentunya sangat dibutuhkan nih oleh pemerintah. Gitu. Nah, untuk jurusan ini karena kaitannya jatuh dong. Untuk jurusan ini. Nah, jurusan ini sangat erat kaitannya dengan pemerintahan, terutama di kebijakan dan politik pemerintahan itu sendiri. Kalau kamu bercita-cita menjadi PNS, kamu juga bisa kok memilih jurusan ini, atau yang lulusan jurusan ini bisa masuk jadi PNS. Bisa banget, itu yang paling bisa. Orang bikin pemerintahan udah langsung jadi PNS. Oke, ilmu pemerintahan maksudnya. Yang ketujuh adalah jurusan manajemen. Jurusan manajemen ini juga bisa dibilang banyak jurusannya. Sebenarnya. Dan manajemen ini selalu dibutuhkan karena dia ada di setiap instansi ya, bagaimana mengelola organisasi, manajemen organisasi. Nah, dia selalu ada itu manajemen. Nah, sekarang tinggal passion kamu aja, kamu lebih manajemen bisnis kah atau manajemen apanya gitu. Nah, tergantung. Nah, itu dia. Nah, jurusan yang ke-8 yaitu jurusan teknologi informasi. Iya. Saat ini bidang IT memiliki banyak peminat. Pasalnya perkembangan teknologi digital semakin pesat. Bukan cuma perusahaan swasta, pemerintah pun membutuhkan ahli IT ini. Apalagi di zaman perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, hampir semua pekerjaan berkenaan dengan digitalisasi dan komputerisasi. Nah, masa pandemi ini juga kan, ketika kita WFH kita sangat membutuhkan nih komputer, internet, hal-hal yang berbau dengan digital, aplikasi baru yang membantu apa sih, membantu komunikasi biar lancar. Iya, Nah, bahkan kadangkala untuk bidang ilmu lainnya pun juga harus nih mempelajari ilmu atau mempelajari dasar-dasar dari teknologi itu sendiri. Yang ke-9 adalah jurusan bahasa Inggris. Jurusan bahasa Inggris ini banyak bilang tuh susah gampang ya. Gampang bagi orang yang mau suka bahasa Inggris, susah bagi orang yang Tidak bisa bahasa Inggris. ya, tapi dia itu sangat perannya di pemerintahan itu krusial dan dibutuhkan banget. Kamu bisa aja masuk ke staf kepresidenan, jadi translator, kerja di Kementerian Luar Negeri, dan bahkan kamu bisa jadi salah satu lowongan untuk menjadi duta besar, kedubes. Karena skill ngomong sih, berbicara, menulis bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Oke, yang ke-10 ada jurusan ekonomi pembangunan. Ini jurusannya hampir sama ya, sama manajemen, sama-sama banyak peminat, sama-sama banyak juga lulusan dari sana. Ternyata jurusan ini juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah ataupun di bidang yang lain ya, di swasta pun juga dibutuhkan, di perusahaan-perusahaan. Sudah tidak diragukan lagi, jurusan ini memang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam pengelolaan perekonomian di Indonesia. Nah, pemerintah pun juga sangat membutuhkan nih tenaga-tenaga ahli ekonomi. Jadi jangan curhat ya teman-teman yang lulusan ekonomi pembangunan. Teman-teman masih bisa kok daftar CPNS, dan teman-teman tidak berkecil hati. Sangat-sangat. Dan teman-teman bisa menjadi PNS. Iya, karena ekonomi itu bisa dibilang dasar ya. Benar. Dasar apa? Dasar apa? Dasar kehidupan. Dasar kehidupan yang fundamental. Yang terakhir nomor 11 ada jurusan teknik. Kira-kira jurusan teknik ini sama dulu ya. Dia ada regenerasi dan ilmu-ilmu kebaruan dari teknik ini ya. Jadi dibutuhkan juga tenaga-tenaga muda untuk menggantikan, melanjutkan teknis-teknis di Indonesia apa ya, menggantikan bisa jadi, atau memberi pembaruan juga bisa jadi gitu. Karena kalau masalah teknologi ini selalu berkembang gitu. Nah, itu tadi 11 jurusan yang memiliki prospek terbesar dalam CPNS. Iya, maksudnya itu memang di berbagai formasi dia dibutuhkan, sering tercantum jurusan itu. Ih, jangan berkecil hati kalau jurusan-jurusan lain nggak bisa masuk CPNS, karena pasti ada formasi yang membutuhkan, instansi yang membutuhkan jurusan kamu. iya, pada kamu mencari. Iya, dan kamu pengen di mana ya? Iya. Nah, itu dia informasi-informasi yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan membantu teman-teman tetap berusaha dan berdoa agar teman-teman juga bisa mengejar cita-citanya ya.
sekarang. Dan selanjutnya kita siap-siap Yang menghadapi pergi lagi ya PNS ya. Kita akan bikin Oke. Kita juga mau belajar PNS guys. belajar PNS. Belajar baca PNS. Oke, kami pamit ya. Sampai jumpa di top 11 selanjutnya.